Bapak Ibu sekalian, kenapa sih puasa itu kadang-kadang kok beda gitu? Kenapa kok beda? Ada yang duluan, ada yang belakangan. Biasanya kalau di negeri kita ini yang duluan biasanya siapa? Biasanya yang duluan siapa? Muhammadiyah. Kenapa sih kok nggak bareng aja? Jamaah rahimakumullah, ketika kita bicara tentang Ramadan atau awal Ramadan ini, terus terang aja memang pernah terjadi beda. Dan di dalam pertanyaan tadi biasanya yang duluan tadi siapa? Yang duluan siapa? Muhammadiyah. Sementara yang NU belakangan, Persis belakangan, Persatuan Umat Islam PUI juga biasanya belakangan, atau biasanya bahasa gampangnya ngikuti ketetapan pemerintah. Nah, sejatinya kenapa sih awal Ramadan itu bisa beda? Kenapa memulai Ramadan itu bisa beda? Kenapa ada perbedaan di dalam mengawali puasa Ramadan? Jamaah rahimakumullah, pertama begini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak imam, termasuk Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor 180 itu ada hadis yang bunyinya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kata Nabi, berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan juga berhari rayalah kalian karena melihat hilal. Jika hilal tidak kelihatan, nggak bisa diru'yah dalam bahasa fikihnya, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, jadi ini persoalan fikih, ya. Ini persoalan fikih juga karena memang ada ayat Al-Quran yang kita sudah hafal ayatnya itu, faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau kamu menyaksikan bulan Ramadan sudah tiba, dan tibanya bulan Ramadan itu ditandai kelihatannya bisa diru'yahnya hilal awal Ramadan, falyasum, maka hendaklah kalian berpuasa. Nah, karena memang ayat Qur'annya itu memerintahkan kepada kita puasa Ramadan itu karena melihat hilal, dan hadis Nabi tadi juga memerintahkan kita mengawali puasa Ramadan itu dengan melihat hilal, maka pendapat ulama ahlu sunnah wal jamaah, tata cara menetapkan awal Ramadan itu dengan ru'yah. Apa itu ru'yah? Ru'yah adalah kegiatan melihat hilal yang menandai tanggal 1 Ramadan pada tahun tersebut, dan nanti kalau kelihatan hilalnya ya sudah puasa, besok masuk tanggal 1. Kalau nggak kelihatan hilalnya ya sudah, berarti tanggal 29 Sya'ban saat meru'yah itu, karena hilalnya nggak kelihatan, maka Sya'ban digenapkan bukan 29 hari, bukan besoknya tanggal 1, tapi besoknya masih masuk tanggal 30 Sya'ban. Misalkan nih, dalam kasus tahun 1443 Hijriah atau pada kasus tahun 2022 Masehiyah sekarang ini, misalkan tanggal 29 Sya'ban itu kapan? Nanti jatuh 1 April
2022, yaitu hari Jumat. Hari Jumat itu nanti tanggal 1 April itu bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1443 Hijriah. Nah, ini nanti diru'yah, ngelihat hilal. Kalau nanti kelihatan, berarti tanggal 2-nya hari Sabtu ponnya tanggal 2 April puasa. Berarti kalau maghrib Jumat malam Sabtu itu diru'yah kelihatan tanggal 29 Sya'ban kelihatan, berarti besoknya tanggal 1 Ramadan. Berarti malam Jumat malam Sabtu kita sudah mulai tarweh kalau kelihatan. Tapi kalau nanti nggak kelihatan, berarti Sabtunya masih masuk tanggal 30 Sya'ban. Berarti puasanya mulai dari tanggal 3, sehingga nanti Sabtu malam Ahad baru mulai tarweh gitu. Nah, ilmu yang seperti inilah yang difahami oleh mayoritas kita, sehingga nanti nunggu hasil sidang isbat yang diadakan oleh Kementerian Agama bersama instansi terkait dan ormas-ormas Islam. Instansi terkait itu Kementerian Agama ngundang Boska Bandung, ngundang LAPAN, ngundang LAPAN itu Lembaga Antariksa Nasional itu, ngundang BMKG, ya, ngundang tokoh-tokoh ilmu hisab perguruan tinggi, termasuk ngundang ormas-ormas. Muhammadiyah diundang, NU diundang, Persatuan Umat Islam PUI diundang, yang biasanya saya hadir. Kemudian DDI diundang, Al-Wasliyah diundang, Persis diundang, kumpul di situ sidang. Nanti kemudian ditetapkan sebagai hasil sidang isbat yang kemudian diumumkan oleh Menteri Agama. Ini cara yang pertama. Berarti nanti pengumumannya nunggu nanti dong. Ya. Lah kok sudah ada yang umumin? Udah ada yang umumin belum? Sudah ada yang umumin belum? Sudah. Muhammadiyah misalkan. Muhammadiyah sudah memberikan maklumat pengumuman tentang penetapan hasil hisab Ramadan, juga hisab Syawal dan Dzulhijjah 1443 Hijriah. Nah, Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa Ramadan nanti 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pon 2 April. Kenapa begitu? Karena pada tanggal 29 Sya'ban, hari Jumat Pahing itu, yang bertepatan dengan tanggal 1 April itu, tinggi hilal sudah di atas ufuk sekitar 2 derajat. Karena sudah di atas ufuk, namanya hilal sudah wujud. Karena hilalnya sudah wujud, karena Muhammadiyah itu berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, dan karena pada tanggal 29 Sya'ban itu hilal sudah wujud di atas ufuk, maka besoknya sudah otomatis masuk tanggal 1. Sehingga di dalam bab ini Muhammadiyah mengikuti pendapat bahwa yang dimaksud ngeru'yah itu tidak harus dengan mata, tetapi dengan ilmu, dengan hitung-hitungan. Karena memang nanti jelas ketika maghrib itu hilal sudah di atas ufuk, pada tanggal 29 Sya'ban 1443 itu sudah hilal di atas ufuk, maka sudah otomatis besoknya masuk tanggal 1. Itulah yang disebut di dalam bahasa ilmu fikih yang dipedomani oleh Muhammadiyah tentang penetapan awal Ramadan itu mengikuti hisab hakiki wujudul hilal. Sehingga Muhammadiyah sudah menetapkan maklumatnya kapan Ramadan itu mulai. Nah ini, sehingga kadang-kadang kenapa Muhammadiyah kok lebih duluan, itu masalahnya. Nah, kita ngikut siapa?
kita ngikut keputusan pengurus masjid kita. Kita ikut keputusan pengurus masjid kita. Nah, pengurus masjid kita ngikut mana? Nanti sesuai dengan kebijakan mereka. Nah, kalau mau ikut keputusan pemerintah, itu menjadi pilihan fikihnya. Yang penting, mari Ramadan nanti kita puasa. Jangan ngeributin tentang beda tapi nggak puasa. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, dan kita tahun ini bisa puasa semuanya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga, amin.